Oke, oke semuanya boleh istirahat dulu ya, boleh minum silakan. Pak Fijar mau izin dulu ya ke toilet sebentar. Nah, teman-teman boleh sambil istirahat dulu ya. Kalau mau minum silahkan. Sambil nunggu Pak Fijar. Pak Fijarnya izin ke toilet katanya. Dibuka aja gitu. Mute. Nah ini nggak jadi co-host ini yang studio utama. Itu masih tadi dipindahin lagi ya buat ini. Iya, mau dia dijadiin host. Mau diapain? Dia jadi host. Iya masa kan tadi saya udah minta pindah ke sini. Tadi kan dia ada konser, dia tahu saya bikin aku jadi itu musiknya gimana tuh? Ya udah bisa udah. Suara Pak Fiza terdengar? Suaranya udah terdengar belum? Suaranya sudah terdengar? Mute semua kan berarti Bupati Madik yang buka. Nah ini udah ini sih.
Suaranya udah masuk? Udah. Oke. Udah. Lanjut ya. Udah, Pak. Sip. Tadi Pak biar ke toilet dulu. Oke. Lagi ya, kita coba lanjut lagi. Hari ini kita akan coba belajar apa tadi Pak Bija tadi? Pak Fizar. Pak Fizar sendiri di situ. Halo. Hati-hati loh, Pak. Ada hal. Coba kamu mute dulu deh, Sun. Subscribe channel aku di akun ayah ibu kalian ya. Biar cepet 1000 subscriber. Sun, kamu mute. Aku udah. Sun, kamu mute aja, Sun. Ya. Udah, ini udah muncul. Tanya belajar, Bapak. Diam. Mute, Bapak, mute. Ya, semuanya di mute ya. Semuanya di mute. Hari ini PJOK kelas 4 materinya adalah variasi dan kombinasi gerak dominan senam lantai. Tahu nggak senam lantai itu seperti apa? Senam lantai itu apa sih? Jawab dong. Jangan dicoret-coret ya. Lona lo dimarahin. Oke, senam lantai itu baca. Jenis senam yang dilakukan di lantai dengan beralaskan matras. Nah, senam lantai itu salah satu jenis senam yang dilakukan di lantai ya, dengan beralaskan matras. Matras tahu kan? Tahu, Pak. Matras, ini matras. Ya, ini ada matras seperti matras puzzle ya. Ini bisa dibongkar pasang. Ini Tapi matras kalau seperti, yang ya, ini kalau matras yang di kasur. bongkar pasang cepat rusak, Pak. Iya, ada yang punya nggak matras di rumah? Ada. Punya matras nggak di rumah? Ada. Ada. Oke, nanti bisa dipakai matrasnya, atau kalau enggak nanti boleh di atas kasur ya. Terus senam lantai ya, senam lantai itu salah satu, berarti ada yang lain juga, ada senam apa lagi, senam aerobik, senam irama ya. Jadi senam lantai ini merupakan salah satu dari cabang senam ya. Nah, gerak dominan dalam senam lantai ini ada 9. Apa aja? Disebutkan, coba. Ada namanya bertumpu, ya. Bertumpu ini berarti anggota tubuh yang digunakan untuk menopang, ya. Bertumpu namanya. Ada juga bergantung. Bergantung berarti kita menggantung, entah bisa di atas pohon atau di palang besi atau di atas ini palang pintu ya. Ada namanya keseimbangan ya. Juga ada yang namanya memutar. Kemudian ada berpindah, ada tolakan. Kemudian ada mengayun. Dan apalagi melayang dan mendarat. Nah, hari ini kita belajarnya yaitu tentang bertumpu ya. Bertumpu dan juga nanti kita coba berpindah ya. Ini bertumpu dan berpindah. Nanti kita coba 2 ya. Nah, salah satu dari ini bertumpu ada banyak. Gerakan bertumpu ada banyak. Ada sikap menumpu tangan, mendorong ya. Juga ada seperti sikap lilin ya, sikap ayam. Nah, itu ada nanti bertumpu. Coba. Nah, ini nama atau macam-macam gerakan senam lantai ya, tapi ini tanpa alat. Tanpa alat berarti nggak pakai apa-apa ya, hanya matras aja di bawahnya. Nah, bisa yang pertama itu berguling ke depan atau namanya roll ya, roll depan.
forward roll. Ada yang namanya berguling ke belakang, berarti apa? Back roll. Ya, back roll. Dan ada lagi meroda. Tahu meroda seperti apa? Ada lagi namanya sikap kayang. Tahu nggak sikap kayang seperti apa? Sikap kayang itu nanti kita seperti tidur terlentang, ya. Kemudian tangannya sama kakinya itu sebagai tumpuan, ya, nanti badannya dilentingkan ke atas. Nah, nanti coba Pak Fijar akan contohkan, ya. Juga ada namanya sikap lilin, ya. Kemudian ada juga namanya headstand. Head apa head? Kepala, ya. Berarti headstand, kepala berdiri. Maksudnya apa kepala berdiri? Jadi kepala itu digunakan buat menumpuk. Jadi kepalanya tuh di bawah. Kepalanya di bawah, nanti kakinya di atas. Nah, itu berbalik, ya. Terus juga ada namanya handstand. Handstand apa? Hand, tangan, ya. Berarti tangan berdiri. Stand. Nanti yang dipakai itu tangan. Tangannya sebagai tumpuan. Jadi kebalik lagi. Kepala kita, tangan kita di bawah, kaki kita di atas. Itu ya teman-teman. Terus juga ada lagi namanya neck spring atau guling lenting. Maksudnya guling lenting itu tahu nggak? Jadi ketika kita habis lagi tiduran terlentang, terus kita melentingkan, melecutkan tubuh, terus langsung berdiri. Dari tiduran langsung berdiri. Bisa? Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Ini macam-macam gerakan senam lantai tanpa alat. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, lanjut ya. Yang kedua, yang menggunakan alat, ya. Nah, ini menggunakan alat, menggunakan ini. Yang pertama ada lompat kangkang di atas seperti lompat. Juga ada lompat jongkok, lompat juga berguling di palang tunggal. Nah ini teman-teman, ini merupakan alat-alat yang digunakan untuk senam lantai. Biasanya ini dipakai buat perlombaan senam, ya. Jadi senam lantai itu ada banyak cabangnya, ya, menggunakan alat. Ada yang udah pernah ngeliat nih alat-alat ini sebelumnya? Nih, ini ada horizontal bar atau palang tunggal. Palang tunggal nanti tuh kita bergantung di sini. Bergantung di palangnya ini di atas. Nanti bisa muter-muter, ya. Nah, terus juga ada ring, ya. Ring ini gelang-gelang atau ini. Jadi kita memegang dua gelang ini nih, seperti cincin, ya. Tapi ini besar ukurannya. Nah, kemudian ada nih, namanya palang bertingkat. Palang bertingkat ini seperti palang tunggal, cuman ada dua nih. Ini ada yang pendek, ya. Ada yang tinggi. Nanti cara bermainnya gimana? Cara bermain nanti berpindah-pindah dari palang tinggi ke palang rendah, gantian. Terus ada lagi ini paralel bar, apa? Palang sejajar. Nah ini juga ada dua nih, ada dua palang. Nah nanti bisa dimainkan. Terus ini ada lagi balok, balok keseimbangan. Ini satu balok nih. Kita melewati balok ini. Harus secara seimbang. Ada lagi ini apa namanya? Ini namanya adalah kuda-kuda lompat. Kuda pelana maksudnya, kuda pelana. Pommel, horse, kuda pelana. Ada lagi ini, vault. Vault yaitu papan-papan lompat. Ya, ini namanya papan lompat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup. Lanjut ya. Nah,
Tadi Pak Fijar jelaskan ya bahwa kita hari ini materinya itu senam lantainya cabangnya adalah bertumpu dan juga berpindah ya. Nah, bertumpu ini tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya ada yang tanpa alat ya. Nah, ini ada berapa nih? Ada 8. Kita Pak Fijar coba akan jelaskan yang headstand atau kepala berdiri. Kepalanya sebagai tumpuan. Ada yang mau baca nggak? Pak, Siapa? saya Ya, silakan. headstand dikenal juga dengan nama top stand atau berdiri dengan kepala. Untuk melakukan dapat untuk melatih kekuatan otot tangan. Cara melakukannya, letakkan kepala dahi di atas matras. Kedua, telapak tangan menempel di matras. Tangan dan kepala membentuk segitiga. Angkat pantat, sisi badan dan kaki membentuk segitiga. Angkat kaki ke atas dengan perlahan dalam keadaan kaku. Usahakan berapa banyak pada kedua beberapa saat sampai seimbang. Jika sudah merasa seimbang, dorong perlahan-lahan kaki ke atas sampai lurus. Tahan posisi ini beberapa saat. Jika sudah tidak tanah kaki perlahan diikuti oleh badan kembali ke tempat awal. Lakukan latihan ini pertahankan posisi headstand gambar berikut agar tidak terjatuh ke belakang saat melakukan headstand. Kalian bisa melakukan bersandar pada dinding. Oke, terima kasih Yasmin ya. Nggak bisa Pak yang baca. Oh, maaf. Nggak kelihatan. Ya, terima kasih. Oke, hari ini. Itu headstand ya. Headstand berarti tadi atau nama lainnya adalah hop stand ya. Jadi ini juga merupakan salah satu latihan apa untuk melatih keseimbangan. Di kelas-kelas yang dulu kelas rendah pernah belajar keseimbangan apa? Apa? Pesawat terbang, sikap kapal terbang, udah tahu? Nah, itu merupakan juga salah satu cara melatih keseimbangan sikap kapal terbang. Nah, juga ini nanti karena melakukannya menggunakan kepala sebagai tumpuan, jadi ini bisa melatih kekuatan otot tangan dan leher, ya. Nah, ini contoh gerakannya nih, gambar seperti ini teman-teman. Jadi awalan nanti kita seperti orang sujud ya, seperti orang sujud. Kemudian ini gerakan pertama. Gerakan kedua nanti kakinya perlahan-lahan diangkat ke atas, baru nanti sampai lurus ke atas, sampai tegak lurus ke atas. Ya. Jadi ini nih posisi tangan kepalanya, kepala sama tangannya. Jadi segitiga ya, segitiga. Jadi kepalanya di depan, kemudian tangan kanan, tangan kiri atau sebaliknya. Ya. Ini kepala itu segitiga ini, segitiga. Nah, segitiga. Baru nanti diluruskan kakinya perlahan-lahan ke atas. Oke. Kalau untuk headstand ini Pak Fijar hanya menjelaskan saja ya sebagai pengetahuan teman-teman, karena kalau dilakukan nanti kalau nggak ada keamanannya di rumah, nggak ada matrasnya, takutnya sakit ya. Nah, yang kedua nih, nah ini akan kita pelajari, yang akan kita praktekkan juga, yaitu sikap apa? Sikap lilin. Coba baca lagi yang putra nih, ada yang mau nggak? Fahreza, ya Fahreza. Dibuka mic. Fahreza, ya Fahreza. Mic-nya dibuka. Belum masuk suaranya Fahreza. Mikrofonnya udah dibuka belum?
Udah? Yuk, Pak Reza. Tuh, dibuka. Oke, coba. Nah, oke, baca. Kok di-mute lagi? Sikap lilin adalah sebuah gerakan senam yang dilakukan di atas matras dengan gerakan kaki tegap berada di atas sedangkan kepala berada di bawah sehingga menyerupai lilin. Untuk mengawali gerakan ini badan terlentang terlebih dahulu, kemudian secara perlahan kaki diangkat ke atas dengan otot perut dan bantuan tangan. Oke, siap. Terima kasih Fareza. Oke, ini sikap lilin. Ini gerakan juga tumpuan juga ya. Tadi yang pertama headstand. Headstand tumpuannya apa? Kepala. Ya. Nah, kalau yang ini tumpuannya juga menggunakan tangan ya. Nih, tangan sebagai tumpuan, punggung, kepala juga sedikit. Nah, di bagian belakang. Jadi kenapa dinamakan sikap lilin? Jadi ini menyerupai ibaratnya lilin nih, yang lilin tegak lurus ke atas. Namanya lilin kan tegak lurus ke atas ya. Kalau misalkan bengkok nanti apinya kemana-mana. Jadi sikap lilin ini harus tegak lurus ke atas. Kita nanti coba praktekkan ya. Oke, itu sikap lilin. Kemudian lanjut ya. Nah, ini caranya ada sikap lilin awalannya dari jongkok ya, ada juga awalannya dari terlentang. Nah, jadi kalau misalkan awalannya jongkok, jadi ambil sikap jongkok, setelah itu letakkan kedua tangan di atas matras dan badan membentuk sebuah segitiga sama sisi. Kemudian gerakan dahi di antara lengan, di antara tangan kanan dan kiri harus di tengah-tengah agar seimbang saat melakukan pengangkatan. Kemudian angkat kedua kaki dan pinggul ke atas, ya, diangkat. Habis itu bagi melakukan ini dapat meminta bantuan orang lain. Ini kalau misalkan nggak bisa, dekatnya boleh meminta bantuan kepada yang lain. Ya, setelah itu Anda dapat berdiri seperti lilin yang tegak ke atas, ya. Untuk mendapatkan keseimbangan, gunakan kedua tangan sebagai penyangga, ya. Jadi di sebelah sini nih nanti penyangganya. Tangan atas. Nah, itu yang cara yang pertama. Cara yang kedua, sikap lilin awalannya terlentang. Terlentang berarti tiduran ya. Tiduran menghadap ke atas. Kemudian kakinya tiduran, kakinya lurus rapat. Sedangkan kedua tangan lurus berada di samping kanan dan kiri. Pandangan lurus ke atas, setelah itu angkat kedua kaki dan pinggul. Oke, itu apa namanya sikap lilin. Yang selanjutnya yaitu roll depan. Roll depan tadi merupakan bagian dari gerakan dominan berpindah, ya. Jadi roll depan itu atau berguling ke depan, ya. Disebut guling ke depan yang berarti berguling ke depan atas bagian belakang badan, yakni tengkuk di sini tengkuk, punggung, pinggang, panggul bagian belakang. Jadi nanti kalau mau kita ngerol depan berarti yang pertama perkenaan yang pertama yaitu bagian tengkuk ya, leher bagian belakang. Kemudian punggung, pinggang, panggul bagian belakang. Nah, ini coba kita lihat ya, nih contohnya. Contoh gerakannya. Nah, kita dari berdiri misalnya. Dari berdiri, kemudian seperti orang sujud juga nih. Kemudian kepalanya masukkan ke dalam. Masukkan ke dalam, dagunya itu sampai mengenai dada. Ya, seperti ini. Habis itu kalau udah dilecutkan badannya ke depan. Nah, habis itu diputar, kemudian bangun kembali. Seperti itu ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan tidak sebelum kita praktek? Ada tidak?
Bapak Fajar mau ini ya, mau coba share video ya. Yang di studio aja. Oh, yang di depan. Besok tapi aku ngajar pakai. Hah? Besok. Kamu aku sudah 3. Aku di 2. Oke, oke. Ya. Ya. Nah, ini videonya silakan disimak. Ini video Pak Fajar tampilkan gerakan yang tadi yang menggunakan alat. Alatnya itu palang tunggal. Nah, itu contohnya perlombaan ya, perlombaan senam itu olimpiade. Namanya itu tadi gimnastik ya. Siapa gimnas? Palang tunggal itu namanya tadi apa namanya? Medianya atau alatnya palang tunggal. Jadi berputar-putar ya, seperti itu. Itu kalau misalkan udah jadi atlet tuh kayak gitu. Putar-putar gerakannya. Oke, lanjut ya. Nih, gerakan yang selanjutnya video Pak Fajar sampaikan lagi. Selamat pagi anak-anak. Kita akan mempelajari sikap tubuh. Nah, ini videonya tentang roll depan, roll belakang sama sikap lilin tadi. Ini roll depan. Ya, awalan seperti ini. Kepalanya nanti di dagunya sampai ke dada nih, dalam. Ya, nanti perkenaannya yang pertama itu bagian ini, tengkuk namanya. Ya. Nah, masuk, kemudian berputar, roll depan. Nah, seperti itu. Itu yang roll depan. Sekarang yang sikap lilin. Nah, sikap lilin posisi awalannya itu terlentang. Ya. Kemudian angkat kakinya ke atas. Ya, sampai sini dulu, angkat. Setelah itu angkat baru ditopang pakai tangan nih. Topang. Nah, kalau bisa ini lurus sejajar, ya. Nah. Yuk, sekarang kita coba praktek ya. Di rumahnya kalau ada matras pakai matras nggak apa-apa, atau kalau di atas kasur boleh. Kalau misalkan di lantai keras ya, boleh di atas. Kita coba melakukan gerakan sikap lilin dulu ya, sikap lilin dulu. Yuk, semuanya di bawah, di lantai. Atau kalau enggak, boleh di kasur deh, nggak apa-apa. Ya, yuk semuanya di kasur boleh. Semuanya awalnya itu terlentang terlebih dahulu. Yuk, mana yang belum tiduran?
Ya. Dicoba, yuk. Persiapan tiduran dulu, telentang. Bapak kalau pakai karpet boleh, Pak? Kalau pakai apa? Karpet boleh. Asal mungkin agak tebel ya, biar nggak sakit. Yuk tiduran. Ke Bandung. Telentang. Angkat dulu. Tas. Dorong ke atas. Terus ditopang pakai tangan. Ini. Oh. Hitung sampai berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, coba mana? Bisa nggak? Coba. Aduh. Bisa nggak? Ya, pokoknya tangannya pegang nopangnya harus kuat ya. Jadi nanti ini pinggang nanti gini nih. Jangan ke depan gini ya, belakang gini. Tangannya di pinggangnya gitu ke belakang, bukan ke depan. Coba. Coba telah. Ya, talak mana? Angkat, hop. Angkat, hop. Iya, lurus, kakinya lurus. Ayo, lurus. Lagi, ulang. 3, 2, 1, hop. Lurus. Nah. Ditopang pakai tangannya ditopang. Oke. Nah, yang lain sambil dicoba juga. Alia. Ilham, Naurah. Ya, Silmi, mana Silmi? Silmi angkat, Silmi. Angkat. Ayo, tiduran dulu. Ya, yang lain dicoba. Amar. Karisa. Karisa mana ya, Pak Karisa? Saya nggak bisa, Pak. Ya, di kasur. Ada di kasur aja, di kasur. Jauh, Pak. Kasur saya, Pak. Ini saya di kursi keras, Pak. Saya nggak bisa. Coba Marsha mana Marsha? Jasmine, iya Jasmine. Angkat. Ulang lagi Jasmine. Hop. Angkat. Hop. Iya, angkat lagi. Awas coba. Nah. Saya di kursi keras. Diangkat pinggangnya diangkat. Ibarat ke listrik loh, Pak. Sakit, Pak. Ya, oke, cukup. Yang lain, Fatan ya bagus, angkat Fatan. Fatan, angkat hop. Udah, Pak. Lurus, kakinya lurus. Udah, capek loh. Aduh lo ini lihat Fatan. Lurus kakinya Tan. Nah, hitung sampai 8. Ya, bagus. Coba yang lain. Coba yang putri semuanya. Pak lihat dari sini. Bapak bisa. Jadi saya Asyifa, Iza, Tias, mana Tias? Nikita. Mana? Nikita, Marsha. Tias. Ayesa. Najma, mana Najma? Zafira. Griselda. Evelyn, mana Evelyn? Mana? Coba tiduran. Full. Oke, sekarang yang Putra, yang Putra. Davian. udah, Pak. Saya udah coba tadi. Nah, coba angkat lagi.
Kamu di kursi, jadinya susah. Ya, Pak. Saya tuh jauh, Pak, kalau di kasur. Coba siapa ya? Saya coba deh, Pak, nanti, Pak, habis Zoom ya, Pak. Ya, boleh nanti kalau udah. Coba Pak Fizan mau lihat Zahir. Zahir Kayes. Zahir. Ya, 1, 2, lurus lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bagus. Avantio. Mana Avantio? Avantio. Avantio. Ya, mana? Tiduran. Ya, matiin. Oke, nanti boleh. Ya, bagus, Alia. Oke, udah ya. Gerakan selanjutnya yaitu apa tadi? Berguling ke depan atau roll depan. Roll depan. Oke, nanti sama ya, tetap di kasur atau enggak di matras kalau ada. Silakan dilakukan. Berarti awalnya seperti apa tadi? Seperti orang sujud terlebih dahulu ya posisinya. Ya, seperti orang sujud. Nanti kepalanya ditundukkan sampai dagunya ke menyentuh dada. Ini. Ya. Coba dilakukan. Sini Pak Fizan nggak ada matras, jadi sakit kalau dilakukan. Yang di rumah pakai kasur aja. Ya, coba Pak Fizan mau lihat. Rian. Bapak, sebenarnya yang ada di kasur aja, Pak. Ya. Ya di rumah ya kalau nggak dekat sama kasur kursi nggak apa-apa. Kursi yang panjang. Raki, mana Raki? Ki. Coba Ki. Siap. Roll depan Ki. Ya, itu tadi Kapelin. Sekarang roll depan kayak tadi. Roll depan. Ini. Awas kena itu. Ya, awas. Sakit nggak itu kasur di apa di lantai? Kalau sakit di kasur aja. Bapak, saya sakit. Aduh. Iya, oh. Awas hati-hati, hati-hati. Udah, Bob. Coba yang Putri sekarang, yang Putri. Pak Biar mau lihat Andin dia. Nin dia, sama Dani. Andin dia. Yo, berguling, Nin. 3, 2, 1, hop. Awas. Iya, bagus. Sekali lagi. 3, 2, 1, sip. Bagus. Yang lain. Pak Fijar mau lihat Wanda. Mana Wanda? Ya, Wanda. Wanda berguling ke depan, Wanda. Yang lain boleh sambil melakukan juga ya. 3, 2, 1. Nah. Guling. Hop, sip, bagus. Sekali lagi Wanda. 3, 2, 1, hop. Oke, sip. Oke. Apa, Pak? Ya, sudah melakukan semua ya. Insya Allah sudah melakukan semua. Yang belum melakukan setelah online Zoom silakan dicoba ya. Kalau misalnya tadi jauh dari kasur atau nggak ada matras, ya dicoba nanti buat dipraktekkan. Oke. Sudah jam lewat ya waktunya.
Ada yang mau disampaikan sampai sekarang? Ada yang mau ditanyakan nggak? Bapak, terus selesai ini kita ada tugas gak, Pak? Nggak ada. Hari ini cuman praktek aja, online di Zoom aja. Nanti minggu depan ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak. Kalau nggak ada, Pak Fijar cukupkan ya. Nanti sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti minggu depan nanti offline ya. Disiapkan nanti tugas minggu depan ya. Oke, setelah ini apa pelajaran apa? Pelajaran TK. Tika, Budian udah masuk? Dian belum. Mana? Udah kayaknya tadi. Udah kayaknya sih. Oh, Udah. udah. Oh, udah. Maaf ya Pak Fijar, tadi salah aku. Ya jadinya kalau Iya, maaf ya. ya nggak apa-apa Bu. Berarti kalau tiap Zoom nanti Pak Fijar ya yang jadi hostnya. Iya, maksudnya yang jadi host di studio aja biar nanti ngaturnya mute sama enggaknya nanti dari sini. Oke, siap. Ya. Makasih ya Pak Fijar. Oke, nanti berarti ini dilanjut Budian ya Bu. Iya, Berarti Bu Fat ini sampai akhir masuk apa Iya, di apa-apa. Oke. Ya udah teman-teman, sampai ketemu lagi minggu depan. Sekian dari Pak Tahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Fijar. Ya, semua. Kita kan